wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Jaranuwantu, kelas 3C dengan NIM 151424072. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk memenuhi UAS mata kuliah Konsep Dasar Biologi di SD dengan dosen pengampu Ibu Irvin Novita Arifin SPD MPD dengan judul Struktur dan Karakteristik Tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu komponen utama dalam ekosistem yang memiliki peran vital bagi kehidupan di bumi. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, serta menjadi sumber utama makanan bagi manusia dan hewan. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur dan klasifikasi tumbuhan menjadi sangat penting dalam studi biologi maupun ilmu lingkungan. Struktur tumbuhan mencakup bagian utama seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Misalnya, akar berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah, sedangkan daun merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Di sisi lain, klasifikasi tumbuhan membantu manusia dalam mengelompokkan dan memahami keanekaragaman tumbuhan berdasarkan karakteristik morfologi, anatomi, fisiologi, serta hubungan kekerabatan evolusionernya. Sistem klasifikasi ini mempermudah proses identifikasi spesies tumbuhan dan berkontribusi pada berbagai bidang seperti pertanian, farmasi, dan konservasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang struktur utama yang menyusun tumbuh-tumbuhan ada 8. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel adalah organel yang hanya ditemukan pada sel vegetatif, sehingga sel-sel tersebut memiliki bentuk tetap dan keras. Selain berfungsi menentukan bentuk sel, dinding sel juga berperan sebagai pelindung karena merupakan organel yang terletak paling luar, serta berbagai penopang sel. Tugas utama dinding sel adalah memberikan 6 kekuatan mekanis pada sel agar dapat mempertahankan bentuknya, menyerap air, dan mendistribusikan air atau zat terlarut lainnya ke protoplas. Yang kedua, organel sel yang berikutnya yaitu adalah di dalam sel tumbuhan adalah protoplas yang mengandung beragam senyawa anorganik. Protoplas memiliki koloid transparan yang di dalamnya terdapat butiran granula serta tetesan kecil. Butiran-butiran yang ada di protoplas ini berfungsi sebagai indikator kehidupan atau kematian sel yang dikenal sebagai gerak Brown. Protoplas dilindungi oleh membran sel secara keseluruhan yang berbatasan langsung dengan dinding sel. Komposisi dari protoplas terdiri dari air yang jumlahnya berkisaran antara 10-90% dan unsur organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein, asam serta berbagai unsur kimia termasuk ion anorganik dalam beraneka ragam ikatan. Yang ketiga, retikulum endoplasma merujuk pada elemen penting dari struktur yang terlihat dan terdiri dari saluran yang terbuat dari membran. Ada 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu yang kasar dan yang halus. Keberadaan ribosom atau poliribosom pada retikulum endoplasma memberikan karakteristik kasar. Ketika ribosom terlepas dari permukaan rel, keadaan ini bisa mengubah rel kasar menjadi rel yang lebih halus. Fungsi utama retikulum endoplasma meliputi mengangkut atau memindahkan lipid atau gula, menciptakan protein, mensintesis lemak, serta senyawa organik lainnya. Selain itu, retikulum endoplasma juga berperan dalam menyalurkan protein dan enzim tertentu melalui membran plasma serta keluar sitoplasma selama proses sekresi. Sitoplasma sel eukariotik mengandung plastida yang memiliki membran ganda serta pigmen hijau. Yang keempat itu plastida adalah sel dari seluruh tipe plastida termasuk kloroplas,
plastisida tidak memiliki warna karena organel di dalamnya tidak berwarna. Sel-sel tanaman yang tumbuh dalam kondisi cahaya rendah atau terang dengan sedikit atau membran dalam dikenal sebagai proplastida. Stroma adalah istilah yang digunakan untuk menyebut isi DNA dan ribosom yang terdalam cairan matriks pada plastisida. Selain itu, plastisida terbagi menjadi 3 kategori, yaitu leukoplast, kloroplast, dan kromoplast. Yang kelima, vakuola pada sel tumbuhan biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dikelilingi oleh membran tunggal yang disebut tonoplasma. Di dalam vakuola terdapat berbagai zat seperti air, fenol, antioksidant, alkaloid, dan protein. Fungsi utama vakuola adalah untuk menyimpan berbagai senyawa organik, menyimpan pigmen, serta mengeluarkan produk sisa metabolisme yang berpotensi membahayakan tumbuhan dan juga berkontribusi terhadap vakuola berbentuk bulat berongga. Di dalamnya terdapat senyawa kimia tertentu atau produk limbah dari metabolisme sel yang menghasilkan berbagai komponen berdasarkan jenis sel tersebut. Sebagai contoh, vakuola dapat mengandung garam, nitrat pada tanaman tembakau, bisa juga berisi tanin yang ditemukan pada sel kulit kayu, mengandung minyak etris pada jenis pohon kayu putih dan mawar, berisi senyawa penting pada tanaman damar. Yang keenam, member sel adalah lapisan terluar dari sel pada pertumbuhan. Membran ini berfungsi memisahkan antara lingkungan eksternal terhadap lingkungan internal, memungkinkan sel untuk bertahan hidup. Member sel terdiri dari lapisan yang sangat tipis sehingga hanya dilihat melalui mikroskop elektron. Komponen member sel terdiri dari lapisan lipid dan protein dengan ketebalan sekitar, dan yang terakhir yaitu namoter kombinasi lipid dan protein dalam member sel dikenal sebagai lipoprotein. Selain itu, keberadaan sejumlah makromolekul karbohidrat menciptakan sifat dinamis dan asimetris pada membran sel. Sifat dinamis berarti struktur member sel cenderung bersifat cair, memberikan kebebasan bagi lipid dan protein untuk bergerak. Sifat asimetris menunjukkan bahwa struktur lapisan lipoprotein yang ada di bagian atas dan bawah membran sel tidak diintek. Yang ketujuh, sitoskeleton adalah struktur kerangka dalam sel yang terbentuk dari jaring syarat protein yang halus di dalam sitoplasma. Terdapat 3 kategori utama dalam sitoskeleton, yaitu mikrotubus, mikrofilamen, dan filamen interter. Mikrotubus adalah bagian dari sitoskeleton yang berbentuk silindris, terdiri atas mikrotubulin. Sementara itu, mikrofilamen adalah komponen yang memiliki struktur elatis, terdiri dari filamen aktif yang berfungsi membentuk permukaan membran dan memperlihatkan pola jaring atau gel. Filamen interpendien di sisi lain berbentuk menyerupai tali dan berfungsi memberikan kekuatan mekanis pada membran sel. Dan yang terakhir, sitoplasma merupakan cairan yang berada di dalam sel, terletak di antara nukleus dan membran plasma atau membran sel. Struktur sitoplasma terdiri dari 2 elemen utama, yaitu sitolos serta organel-organel. Sitosol adalah bagian cair dalam sitoplasma yang mengelilingi organel-organel tersebut. Kandungan air dalam sitosol berkisar antara 70-90 dan juga mencakup zat terlarut seperti protein, lipid, karbohidrat, dan material sisa lainnya. Peran sitosol adalah sebagai lokasi di mana reaksi kimia berlangsung dalam sel. Berikut yaitu fungsi dari jaringan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrio adalah jaringan yang terbentuk dari kelompok tumbuhan yang secara aktif melakukan pembelahan. Ciri-ciri sel meristem meliputi ukuran sel yang kecil, dinding yang tipis, nukleus yang cukup besar, vakuola kecil dan kaya akan sitoplasma, serta bentuk sel yang kuboid atau prismatis. Yang kedua, jaringan epidermis adalah lapisan sel terluar yang menutupi permukaan daun bunga, buah, biji, batang, dan akar.
Jaringan ini memiliki fungsi melindungi bagian dalam tanaman dari lingkungan sekitar. Epidermis juga berperan dalam mengatur proses pertukaran gas pada daun dan permukaan lautnya dilapisi oleh lapisan kutikula. Sel epidermis memiliki bentuk seperti tabung dan tersusun rapat tanpa ruang kosong di antara sel-sel lainnya. Permukaan daun yang menghadap ke atas tersebut. Nah, permukaan yang berada di bawah disebut epidermis bawah. Menurut Qatar 1988, berdasarkan fungsinya dapat berkembang dan mengalami bentuk menjadi stoma atau trikoma. Yang ketiga, jaringan sklerenkim adalah jenis jaringan yang berbentuk dari sel-sel yang memiliki dinding sekunder yang berligin atau tidak sklerenkim. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu saret dan sklerit. Serta dan sklerit adalah dua klasifikasi utama dari sel. Meskipun kedua jenis sel ini tidak terlalu berbeda, saret biasanya berbentuk panjang, sedangkan memiliki berbagai bentuk. Jaringan adalah bagian dari sel yang mati dan berkumpul dalam kelompok dengan dinding sel telah mengalami penebalan. Yang terakhir itu jaringan pengangkut xilem adalah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai jenis sel. Pembunuh yang sudah matang. Serta rekem yang masih hidup saat tanaman. Dinding sel pada elemen trakea membantu mengalirkan air serta memberikan dukungan struktural. Tiga jenis yaitu trakea yang tidak terlubang dan trakea yang tidak terlubang, terbentuk panjang, sempit, dan ujungnya rancing, serta memiliki lubang di sepanjang selnya. Jenis ini termasuk trakea tumorfermae dan berupa jenis trakea serta pada tumbuhan Angiopermae. Sistem klasifikasi tumbuhan disusun berdasarkan ciri-cirinya. Klasifikasi tanaman merupakan metode pengelompokan tumbuhan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada menjadi tingkatan dari cabang biologi yang berfokus pada pengklasifikasian atau tujuan utamanya adalah mengelompokkan tumbuhan berdasarkan kesamaan dan karakteristik yang dimiliki. Klasifikasi tumbuhan cabai Jawa. Buah cabai Jawa adalah buah menjamuk piper yang telah tua tapi belum matang, permukaan bau khas, aromatik, rasa pedas. Mukosid buah menjamuk berupa bulir warna kelabu sampai coklat kelabu atau berwarna hitam kelabu sampai hitam, bentuk bulat panjang sampai selidis, bagian ujung agak mengecil, panjang 2 cm sampai garis tengah 4 mm sampai 4 atau tanpa ganggang. Permukaan luar